Gimana? Kita mau bahas apa malam ini? Saya add dulu dah ente deh. Ntar. Dah. Suara saya kedengaran nggak ya, bro? Jelas. Oh ya. Ente Ya, mau waktu protes apa malam ini sama saya? ya ya kita diskusi aja. Tadi kan bro saya juga baru buka TikTok ini, jadi baru bisa ikut terkait dengan Isa dan Yesus. Ya memang itu jadi perdebatan yang panjang, dan tetap pada akhirnya kita nggak bisa sependapat mengenai siapa Isa menurut pandangan dari agama bro, sedangkan di dalam agama Kristen Yesus itu berbeda sekali dengan Isa Al-Masih, sehingga kita nggak bisa sampai pada satu titik mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama. Itu poin pentingnya. Jadi kalau bro menjelaskan Isa dari perspektif agamanya, ya enggak apa-apa. Tetapi Yesus yang kita yakini di dalam kekristenan itu tidak sama dengan Isa yang dipercaya di dalam agama bro. Oke, baik, saya tanggapi. Begini, sebenarnya kita tidak perlu mencari apakah oknum ini orang yang sama atau oknum ini adalah orang yang berbeda. Daripada kita mencari yang berlawanan, coba kita lihat apa yang sama dari oknum ini. Contoh pengajarannya. Pengajarannya apa? Kan tuh ada, ya, Yesus menyampaikan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Kan kayak gitu penyampaiannya. Apakah tokoh Isa ini juga menyampaikan hal yang sama? Ternyata sama. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shiratum mustaqim. Jadi kata Nabi Isa, Tuhan itu Esa, Tuhannya itu Esa gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kita mengambil pengajaran yang sama gitu loh. Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel." Apakah Nabi Isa juga seperti itu? Quran surah Ali Imran ayat 49. "Wa rasulan ila Bani Israel." Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Matius 4 nomor 10. Kan di situ Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Sama Nabi Isa pun juga memerintahkan untuk menyembah Allah. Jadi hal-hal yang sama seperti inilah sebenarnya yang patut kita ambil dari pengajarannya. Bukan kita bahas ini lahir di kandang domba, yang satu di bawah pohon kurma. Bukan itu yang diambil, tapi pengajaran dari yang dia ajarkan, yaitu mentauhidkan Tuhan yang Esa. Jadi seperti itu. Ya, tetap kita pasti akan masuk kepada apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Yesus. Tentu kita akan masuk pada titik itu, tidak hanya bicara soal dia lahir di mana, dia dari keturunan siapa dan saudaranya siapa, tapi kita akan juga melihat apa yang diajarkan. Nah, di dalam Alkitab yang kami percayai bahwa tidak ada satu kesamaan pun kalau kita rujuk dan kita comparekan antara Isa dan Yesus di dalam agamanya bro. Itu setiap perkataan yang Yesus sampaikan selalu rujukannya kepada kitab sebelumnya, kitab di dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Dan ketika Yesus bicara soal, misalnya ketika dia mengutip ulangan pasal soal Shema Israel itu, Yesus mengutip itu karena itu sedang berbicara dan sedang menjawab orang-orang Yahudi yang bertanya kepada dia, hukum mana yang terutama? Nah, misalnya ketika Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan itu adalah satu rujukan yang Yesus sampaikan pada waktu dia mengutip di dalam PL. Karena konteksnya dia sedang berbicara kepada orang Yahudi. Dan Yesus tidak dalam posisi memberitahukan supaya mereka menyembah tauhid itu, bukan. Tetapi Yesus menjawab mereka, menjelaskan siapa Allah yang pada waktu itu menyatakan diri kepada umat Israel yang telah dipilih.
Karena kalau kita comparekan misalnya dengan perkataan Yesus ya, Yesus banyak sekali klaim-klaimnya yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Misalnya, kalau di dalam catatan saya ya, sebentar. Pada waktu satu ayat misalnya Yohanes 14 ayat 7, waktu Yesus mengucapkan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, di sini Yesus memberikan satu pernyataan untuk memberikan penjelasan bahwa mengenal Yesus itu sama dengan mengenal Allah gitu loh. Jadi itu yang kita nggak bisa ketemu karena perspektifnya dari bro sebagai apologet Muslim untuk memahami apa maksud Yesus itu beda sekali dengan cara kita sebagai seorang apologet Kristen untuk memahami apa perkataan Yesus yang disampaikan pada waktu itu. Karena pada waktu itu, poin penting Yesus datang ke dalam dunia itu tidak hanya memproklamirkan siapa dia, tetapi misinya adalah supaya manusia yang sudah berdosa itu diselamatkan. Dan itu yang bisa kita lihat. Sehingga kalau tadi bro berdebat dengan orang-orang yang sudah duluan ya, ya mereka diajarkan tadi itu Yesus yang lain atau Yesus penyesat seperti kata bro adalah Yesus yang disalibkan. Nah itu perspektifnya tidak sama dengan perspektif Kristen gitu loh. Kita tidak sedang bicara soal apakah karena dia disalib maka dia dikatakan penyesat karena Anda mengkomparkan menurut apa kata kitab Anda. Tidak. Karena kalau kita rujuk, Alkitab jauh lebih dahulu sudah menuliskan itu sebelum kitab Anda ada gitu loh. Jadi rujukannya ke situ. Maka kalau perlu membuktikan sejarah itu bisa baiknya data itu ditampilkan. Begitu. Baik, akan saya tanggapi ya. Kalau menurut Kristen, jelas bukan menurut Yesus gitu. Itu sudah sering saya sampaikan. Kalau menurut Kristen, ya menurut Kristen, bukan menurut Yesus. Bahkan tadi di debat sebelumnya, saya sampai buktikan, mempertanyakan kepada seorang bapak. Bapak, siapa Tuhan Anda? Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Bapak, katanya yang di surga. Nah, ini kan menurut Kristen, Tuhannya adalah Yesus. Menurut Yesus, Tuhannya adalah Bapa yang di sorga. Itu dari Bible gitulah. Jadi kalau kita mengambil yang kita debatkan ini adalah Yesus itu sendiri, kita baca kok apa yang tertulis di dalam kitab Anda gitu. Maka yang tertulis tidak kita tambahi, tidak kita tafsirkan, tidak kita kurangi. Karena kitab Anda itu berbahasa Indonesia, mudah untuk dibaca dan tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan. Kayak gitu. Kan ada bahasa Indonesianya tuh kayak gitu. Ketika Yesus menyuruh sembahlah Allah, jangan dikatakan Yesus itu adalah Allah. Itu udah salah memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan ya di Yohanes 14 nomor 7, barang siapa yang percaya kepadaku, kan kata Yesus seperti itu. Nah, yang Anda sampaikan tadi, barang siapa yang mengenal aku, maka dia telah mengenal Bapa. Ya, gini, sama dengan pemahaman barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Bukti adanya manusia, bukti adanya Yesus, itulah bukti adanya Tuhan yang menciptakan Yesus itu sendiri. Kolose 1 nomor 15, Yesus itu diciptakan dan di dalam Dia segala sesuatunya telah diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan, ciptaan yang sulung Dia itu. Nah, makanya jangan salah dengan Kejadian 1 nomor 26 dan 27. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bukan manusianya sama dengan Allah, tapi Allah Tuhan semesta alam yang membentuk manusia. Diciptakanlah Anda dari, nih mohon maaf ya bahasanya ya, diciptakanlah Anda
dari setetes air sperma, lalu dibaluti dengan darah, dibikin hidung Anda, dibikin mata Anda, dibikin kaki Anda. Kan kayak gitu. Nah, bukti adanya Yesus di dalam perutnya Maria, di dalam rahimnya Maria, ya Bunda Maria, dibentuknya kaki Yesus, dibentuknya mata Yesus, dibentuknya kepala Yesus. Itulah kata Yesus, ya. Barang siapa mengenal Yesus Kristus, maka mengenal Tuhan penciptanya. Makanya barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya gitu. Yang membentuk manusia, yang membentuk Yesus itu adalah Tuhan. Itulah bukti Tuhan itu ada karena Yesus itu ada. Bukti Tuhan itu ada karena manusia itu ada. Gitu loh bro, maksud Yesus itu. Nah, bukan berarti Yesus itu aku dan Bapa adalah satu. Oh, berarti dia Tuhan juga. Kagak kawan. Beda. Kalau kita ke Matius 11 nomor 25, ya. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kan ada dua oknum itu. Bukan cuma satu oknum. Coba Anda jelaskan Matius 11 nomor 25. Silakan. Ya, sebelum ke sana ya, saya perlu catat juga. Tadi Matius berapa? Matius 11:25. Matius 11 ayat 25 ya. Nanti saya jelaskan itu ya. Saya mau masuk dulu satu ayat tadi Pak Yusuf tadi kutip Kejadian 1 ayat 26 karena tadi sudah merujuk ke Kolose ya, 26:27 pasal tadi. 1 ya. Ya, 6:27 ya. Ya, Kejadian Maka 1 Allah menciptakan 26:27. Ya, 26:27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saya harus kasih tahu inilah kesalahan dari teman-teman kita sebelah ini. Karena kalau baca Alkitab selalu salah memahami Alkitab ya. Tadi kalau dibilang tadi karena ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga tidak perlu tafsiran lagi karena itu sudah jelas. Tidak, itu memang mempermudah kita untuk mengerti apa isi kitab suci. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan bahasa aslinya dan kita perlu pelajari dan kita buat gramatikal dan sintaksisnya seperti apa. Nah, terkait dengan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kok Bro Yusuf malah melihatnya manusia diciptakan menurut gambar, tapi yang disorot adalah Tuhan yang mencipta manusia. Kenapa nggak disorot juga kata baiklah kita itu? Nah, ini adalah satu kalimat ya, biasa baiklah kita ini tentu merujuk kepada pribadi Allah itu sendiri. Ya. Jadi disitulah kita percaya bahwa kata kita ini tidak bisa dilepaskan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita bisa mengerti itu dan Allah sendiri sedang berbicara bahwa kata kita di sini itu menunjukkan kepada kalau kita percaya Allah Trinitas ya, kita percaya itu walaupun nanti Bro Yusuf bisa kita perpanjang lagi debat ini membahas konsep Trinitas, tetapi dari ayat ini pun orang Kristen berdiri untuk mempercayai tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 26 itu, kalau memposisikan Yesus sebagai ciptaan yang paling pertama ya, itu salah karena kata kita di sini itu dia adalah bagian dari pencipta, bukan yang dicipta. Gitu ya. Jadi baiknya kalau kutip ayat dan juga memberikan penjelasan, baiknya tidak boleh dipelintir atau disalah mengerti. Nah, saya coba baca dari Matius pasal 11 ya. Sebentar ya. Matius 11 ayat yang ke-25 ya, Bro. Ya, 25. Tanggapi silakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Yang dipersoalkan di sini karena Yesus mengucapkan doa dengan mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa. Sehingga persoalannya apa di situ? Ya, dapat kita ketahui dari Matius 11, Yesus mengucap doa, aku bersyukur kepada Bapa. Ini secara tidak langsung membantah konsep Tritunggal. Karena Yesus dan Bapa itu bukan satu hakikat, tapi dua eksistensi. Di situ Yesus mempunyai Tuhan. Nah, itu penekanannya. Silahkan kalau mau ditanggapi. Iya, jadi sebenarnya di sini sangat jelas ya. Makanya saya bilang tadi kalau kita bicara soal Trinitas itu panjang. Kalau kita mau bicarakan soal bagaimana pribadi Bapa berkomunikasi ya. Bapa Yesus berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus diutus. Itu mungkin kita bisa jadwalkan topik itu untuk membahas itu secara khusus supaya tidak Baik. lompat-lompat. Satu lagi, Tetapi satu lagi. tunggu. Nih, yang mau saya Tetapi tampilkan tadi dari data saya tadi. Satu lagi, saya tadi membawa ini, ya, berkaitan dengan oke. kejadian 1 yang Anda bantah tadi. Yesus adalah bagian dari penciptaan manusia. Di Kolose 1 nomor 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu diciptakan. Jadi kayak gitu. Coba kalau kita baca nih satu perikop Oke. ya. Nanti saya Oke, disalahkan sebentar. pula. Sebentar. Nggak usah baca satu perikop ya. Nah, saya mau tanya, Bro Yusuf tahu nggak siapa penulis kitab Filipi itu? Filipi, Paulus. Loh, apakah Anda percaya apa yang dikatakan Paulus itu? Oh, gini, saya mengambil dari kosakata Paulus karena doktrin kekristenan itu doktrin dari Paulus, bukan dari Yesus. Nah, ini kesalahan. Maka dari itu doktrin kekristenan itu sendiri yang Anda imani, itulah yang saya pakai gitu. Bukan berarti saya percaya, bukan. Karena kalau saya bawa Al-Quran saya sendiri, Anda tidak akan percaya. Ya, kita tidak membahas kitab Anda karena memang yang menarik itu lebih baik saya menjawab apa klaim Anda terhadap kitab kami. Nah, makanya itu ini tugas bantahan saya untuk nih. menjawab. Saya tidak ada Dari apa. bantahan saya tadi tentang masalah kejadian 126, Yesus itu bukan bagian dari pencipta, tapi Yesus itu adalah ciptaan. Dapat kita lihat di Kolose 1 nomor 15 nih, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan gitu. Jadi Yesus itu diciptakan. Silahkan ditanggapi. Ya, sekali lagi ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, inilah kadang-kadang teman-teman kita nggak konsisten ya. Di sisi lain kalian tidak suka dengan Paulus, tetapi mendasarkan argumentasinya dengan mengutip apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Memang, ya saya harus beritahu kepada Anda, saya lebih baik percaya kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus daripada apa yang dikatakan oleh siapapun yang lain kecuali dalam Alkitab ya. Dan saya percaya apa kata Paulus itu tidak bertentangan dengan kitab yang ada di dalam keseluruhannya. Ada 66 kitab ya. Dan saya juga tidak menangkap maksud Paulus untuk membicarakan bahwa Yesus itu diciptakan, karena di dalam keseluruhan teks itu Paulus memberikan penjelasan siapa Yesus itu dengan benar. Dan kalau baca secara keseluruhan tadi mau baca ya, tetapi kalau kita baca semuanya itu kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mencipta. Jadi tidak bisa dilepaskan kalau baca di dalam keseluruhan teks itu. Jadi di situ
Paulus tidak sedang memberikan satu penegasan bahwa Yesus itu diciptakan, no. Tapi di situ Paulus sedang menjelaskan dengan sangat tegas bahwa Yesus itu adalah pencipta. Gitu. Oh, baik. Kan saya tanggapi ya. Baik, kalau Anda mengatakan saya lebih percaya dengan Paulus, kata Anda, daripada dengan semua orang yang berkata, saya juga perlu sampaikan kepada Anda, saya lebih percaya apa yang dikatakan Yesus daripada yang dikatakan Paulus. Jadi perlu Anda tahu itu. Nah, makanya ketika Anda lebih percaya dengan Paulus, saya bawakan yang Anda percayai, apa yang dikatakan Paulus. Tapi saya tidak percaya dengan Paulus. Saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, perkataan Paulus kayak gimana? Ini perkataan Paulus, apakah Anda mau bantah sendiri, kata Paulus? Keutamaan Kristus itu seperti apa? Ia adalah gambar Allah. Nih Yesus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama nih dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu keutamaannya, dia yang paling utama dari penciptaan, kawan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Nah, lalu di dalam kalaunya kita lihat ke 16-nya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Betul. Karena yang sulungnya adalah Yesus yang diciptakan. Karena Yesus diciptakan pula sorga, bumi, dan yang lainnya, kata Paulus. Lucu. Masa yang dicipta bisa mencipta langit dan bumi? Itu kan logika enggak. Di sini jelas Paulus bukan mengatakan Yesus yang menciptakan, tapi gambar dari Allah dari semua ciptaan. Yesus ini diciptakan. Tapi kata Paulus, yang menciptakan itu adalah yang menggambar, bukan yang digambar. Gitu maksudnya. Ya, terlepas dari cara Anda memandang teks itu, tetapi teks itu tetap satu pengertian bahwa Paulus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang juga mencipta. Nggak mungkin dia diciptakan dan dia juga mencipta langit dan bumi. Itu lucu sekali. Loh, dari mana Yesus itu mencipta langit dan bumi? Itu jelas Siapa di dalam bilang? ayat 16 gitu. Ayat 15 dan 16 itu seperti apa yang bro baca itu jelas sekali gitu loh. Karena di di sini dalam kan dialah, Paulusnya berkata, ia adalah gambar Allah. Artinya di sini Allah itu merancang. Merancang yang tidak kelihatan, yang sulungnya dari segala yang diciptakan. Jadi yang menciptakan di sini menurut Paulus adalah yang merancang, yaitu Allah nih, tukang rancang. Nah, Allah ini menciptakan Yesus. Ini menurut Paulus itu sendiri. Lalu diciptakan dari gambar ini, digambar pula sorga, digambar pula bumi. Tuh, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgah sana. Jadi bukan Yesus yang menciptakan. Menurut Paulus, Yesus itu ciptaan gitu loh. ya. Oke. Itu pandangan Anda, tetapi Alkitab itu maksud dan maknanya tidak menjelaskan bahwa Paulus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu dicipta. Bahwa segala sesuatu terjadi, baik menciptakan langit dan bumi, itu terjadi di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Itu poin penting di dalam penjelasan Paulus mengenai keutamaan Yesus Kristus, gitu. Oke. Berarti betul yang menciptakan langit dan bumi itu Bapaknya Yesus, bukan Yesus, sesuai dengan Matius 11 nomor 25. Makanya saya bilang saya lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Paulus. Coba Anda lihat yang saya sampaikan tadi. Ya, di sini dikatakan yang menciptakan langit dan bumi itu, Tuhan langit dan bumi itu adalah Tuhannya Yesus. Tuh. Pada waktu itu berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya di sini yang menciptakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya sendiri. Nah, itu adalah tafsirannya Pak Yusuf, itu ngawur sekali. Karena makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara soal pribadi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, kita akan menemukan teks itu. Tetapi itu tidak salah teks itu, karena pada waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia itu posisinya jelas sebagai Mesias yang telah dinubuatkan, yang menjadi manusia itu. Sehingga pada waktu dia berdoa kepada Bapa, itu tidak memberikan satu penegasan bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya Bapa saja. Dan itu memberikan satu, kalau di dalam ilmu teologi, itu lebih kepada makna relasi antara anak dengan Bapa. Itu yang kita pahami dalam iman Kristen. Jadi kita tidak sedang, karena dia berdoa kepada Bapa, maka ya dia menyembah Bapa. Tidak bisa dilepaskan. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia itu sedang menjalankan misinya dengan berinkarnasi menjadi manusia. Tujuannya adalah supaya dia menebus manusia yang berdosa itu. Itu maksudnya. Sehingga pada waktu dia berdoa kepada Bapa, itu tidak sedang memberikan posisi dia sedang menyembah Bapa, tetapi lebih kepada relasi. Itu dalam ilmu teologi. Tapi kalau ditafsirkan dengan sembarangan seperti tadi, ya jadinya kacau, nggak ketemu. Gitu. Jadi begini, kita itu kan membaca ya dari Bible. Bible itu sudah saya sampaikan berbahasa Indonesia, mudah dibaca gitu kan, sudah diterjemahkan. Jadi saya rasa ketika kita membaca bahasa Indonesia ini, apa yang disampaikan Yesus di dalam kitab Anda itu ditandai, diteliti dengan diberi tinta warna merah, kan kayak gitu. Nah, maka dari itu, kalau itu menurut pemahaman teologi, menurut pemahaman Kristen, mohon maaf, saya tidak percaya kepada pahaman Kristen ataupun pahaman teologi. Tapi saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Kalau Yesus ngomong, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya sudah, Yesus artinya punya Tuhan. Gak perlu lagi saya bolak-balik ke sana ke sini, gak perlu. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Udah, kita dudukkan sesuai porsinya gitu. Allah satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Kan kayak gitu. Dan Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Mari dudukkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu dengan sebenarnya. Jadi seperti itu loh. Gak perlu kita putar sana, putar sini. Lalu ambil kata-kata Paulus, ambil kesaksian A, ambil kesaksian B. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Yesus itu jelas. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa kata Yesus. Gak ada Yesus itu ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Gak ada kayak gitu ngomong. Yesus itu gak ada kayak gitu ngomongnya. Nah, maka dari itu, mari apa yang dikatakan Yesus secara tertulis ya dudukkan apa yang sesuai dengan dia katakan gitu. Jangan diubah-ubah. Jadi seperti itu. Silakan. Ya, tetap harus diakui bahwa cara apologet Muslim memahami Alkitab itu membawa apa yang dia pahami untuk mengerti Alkitab. Nah, itu pasti akan benturan dengan makna teks, makna asli dari Alkitab. Ya, tetapi coba pelajari sungguh-sungguh untuk mempelajari Alkitab itu tidak membawa. Kalau di dalam dunia teologi, jangan anti dengan kata teologi, karena teologi itu kita sedang bicara soal teologi apa ya. Tapi ini konteksnya kita sedang membahas Alkitab. Ya, ada eksegese, itu mengeluarkan makna dari isi teks, tapi juga ada eisegesis.
yang memasukkan apa yang ada di pikiran saya kepada teks, dan itu adalah kesalahan. Dan kebanyakan para apologet Muslim ketika mengutip ayat selalu membawa dari luar memasukkan ke dalam teks, ya pasti benturan. Nah, terkait dengan hanya ada kata-kata Yesus saja yang diterima dan hanya itu yang dipercaya, itu kesalahannya. Sementara di dalam kekristenan kita percaya bahwa 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu kita percaya itu adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah melalui tuntunan Roh Kudus kepada para penulis. Sehingga kalau Anda mengatakan hanya mengutip perkataan Yesus, itu tidak ketemu dengan pemahaman kekristenan kita. Sementara kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Walaupun dari perspektif Muslim itu tidak sama dengan perspektifnya Kristen. Dan itu memang nggak akan ketemu. Nah, terkait dengan soal kata Esa atau Ehad itu di dalam bahasa Ibrani, itu tidak bicara soal jumlah, hanya satu alat. Tidak. Kata Ehad itu jamak. Itu bicara soal apa? Unity, kesatuan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada satu kesatuan. Maka di dalam konsep iman Trinitas, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi tetapi satu hakikat. Nah, hakikatnya sebagai Allah tetapi memiliki 3 pribadi. Sehingga karena kita percaya bahwa di dalam kesatuan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki 3 pribadi, sehingga menjadi tidak asing bagi kita kalau kita melihat Yesus berdoa kepada Bapa, itu karena pengertian kita itu adalah Allah itu bukan soal jumlah satu, tapi Ehad itu adalah satu unity. Baik, Gitu, coba Anda bantah dulu di Yohanes 17 nomor 3. Apakah di situ Yesus bilang masalah unity atau masalah angka? Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah, tuh. Kata Yesus satu-satunya. Bentar ya Bapak Ibu semuanya, kok putus ya? Putus. Enggak, ternyata jelas, handset jelas. saya. Sorry. Nah, saya ulang. Jadi di Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus tidak berbicara tentang masalah unity atau masalah kesatuan. Tapi Yesus berbicara tentang masalah angka. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya. Bukan ngomong Yesus itu seperti ini, mereka mengenal Engkau 3 dalam 1, atau mereka mengenal Engkau dalam Esa. Enggak ada. Kita dapat tahu secara bahasa Indonesia, 1 itu angka gitu loh. Anak SD pun juga udah tahu bahwa 1 itu angka. Artinya ketika Yesus mengatakan Allah satu-satunya, Dia adalah yang Esa, secara tidak langsung Yesus membantah apa yang Anda sampaikan, bahwa Esa itu unity. Telah dibantah oleh Yesus itu sendiri bahwa Esa yang dimaksud adalah satu-satunya, gitu loh. Nah, jadi berkaitan tentang masalah kitab Anda, kita hanya baca. Saya tidak alergi dengan teologi, tidak. Kalau mempelajari kitab Anda yang sudah masak untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya saya no problem gitu. Tentang permasalahan Anda katakan bahwa saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, saya jawab betul. Karena itu adalah penelitian dari sarjana Kristen sendiri. Hanya 18% dari kitab Anda diteliti oleh sarjana-sarjana Kristen dan mereka berani mempertanggungjawabkannya. Hanya 18%, dan itu pun hanya perkataan dari Yesus, bukan dari kesaksian si A, bukan dari kesaksian si B. Sarjana Kristen aja bilang cuma 18%. Maka dari itu saya percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Yang 18% tadi, gak perlu saya ngambil kesaksian di sana di sini, karena apa yang disampaikan Yesus lebih konkret daripada kesaksian si A, kesaksian si B,
kesaksian si C, atau kata pendeta, atau kata sekolah teologi. Jauh kawan, jauh gitu. Silakan. Baik, terkait dengan ayat tadi yang Bro kutip, saya mau tanya dulu. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ini sudah dibaca belum ya? Oh, udah sering kawan. Silakan. Yang saya permasalahkan itu masalah angka. Ya, ini adalah ayat yang sering kali dikutip oleh teman-teman Anda sendiri juga ya. Saya sudah pernah juga menjawab ini dan memberikan tanggapan saya. Terkait dengan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saya mulai dulu dengan menjelaskan poin penting. Karena di sini kebanyakan teman-teman menganggap, nah itu kan Yesus itu kan hanya diutus, sehingga dia bukan Allah. Ya, itulah sebabnya Allah yang benar itu adalah Allah yang seperti yang dikatakan mengenal Allah satu-satunya yang benar. Nah tadi kata Bro ini satu-satunya ini dibantah karena kan konsep Trinitas itu bukan soal jumlah, tapi kata Yesus di sini satu-satunya. Ya kita tidak percaya Allah itu tiga, bukan itu. Nah itu kesalahannya. Jadi saya jelaskan ya, doktrin Trinitas itu tidak percaya bahwa Allah itu tiga, itu tritheism. Tetapi orang Kristen percaya Allah Trinitas itu di dalam keesaan yang saya sudah jelaskan tadi soal unity. Dan waktu Yesus mengatakan satu-satunya, ini pasti merujuk kepada apa? Hakikat Allah gitu loh. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika Yesus mengatakan ayat 3 ini, dan jangan lupa di ayat 2 itu jelas sekali Yesus adalah Tuhan gitu loh. Sama seperti Engkau telah memberikannya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Yesus bisa memberi hidup kekal kepada mereka yang percaya kepada Dia. Nah, kalau Dia bukan Allah, bagaimana mungkin Dia punya kuasa memberi hidup kekal kepada mereka? Jadi, ayat itu sebetulnya adalah ayat justru yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini tidak sedang bicara soal berapa Allah di dalam ayat ini, bukan. Yesus pada waktu itu kan sedang menjelaskan posisinya sudah berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga pada waktu dia berbicara soal diutus dan soal berdoa dan menunjukkan kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya namun tanpa dosa ya, itu karena dia sudah berinkarnasi dengan pribadi manusia itu, sehingga pada waktu dia berbicara, berkata-kata, berdoa kepada Bapa, itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi manusia. Nah, topik ini juga bisa luas kalau kita bahas misalnya natur Yesus ada pribadi manusia seutuhnya, tapi juga dia adalah Allah. Nah, yang ingin saya katakan waktu Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar, itu tidak sedang membantah konsep Trinitas, bukan. Tapi di sini Yesus sedang memberitahukan tentang kehakikatan Allah. Ya, karena pada waktu itu di ayat sebelumnya itu kan dia sudah jelaskan bahwa Yesus itu bisa memberi hidup yang kekal. Yuk, coba bayangkan siapa dia sehingga dia bisa memberikan hidup kekal kalau dia bukan Allah. Ya, karena dia adalah Allah, dia mengklaim bahwa dia bisa memberikan hidup yang kekal. Nah, beberapa teks-teks Alkitab ya, misalnya soal perkataan Yesus yang sangat keras ya. Kalau engkau tidak percaya kepada Dia, maka engkau akan mati dalam dosamu gitu. Jadi itu adalah ayat-ayat yang sangat terkenal. Bahkan ada kalimat ayat di dalam perkataan Yesus ya. Waktu Yesus mengampuni dosa, pekerjaan menghapus, mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Dan Yesus mengklaim Dia mengampuni dosa. Nah, lalu bagaimana bisa mengatakan bahwa Yesus bukan Allah? Dan
Itu jawaban saya. Jadi Alkitab justru memberikan konfirmasi Yesus itu adalah Allah. Gitu, Bro. Oke. Ini mau saya tanggapi lagi atau mau diatur ulang aja? Coba add dulu saya gitu. Nanti mungkin Wah, boleh pakai PK gitu, saya waktu kurang. 5 menit. Oh, kalau enggak diatur aja. Coba Ya diatur, minta makanya tolong. ente ini dulu, add saya dulu, baru bisa bisa DM-an gitu. Wah, saya belum pernah sih, Bro. Cuma ikut-ikut ini aja. Gimana ini? Baru baru gunain TikTok kah? Sudah lama, cuma nggak pernah ikut debat gini. Live Oh, maksudnya. ya nggak apa-apa, nggak perlu gitu. Yang penting kita itu diskusi waktu yang membahas. Nah itu enak gitu. Jadi biar adil apa yang disampaikan. Jadi seperti ini, saya mau tanggapi yang Anda katakan tadi. Ya, saya mau tanggapi begini. Sejak kapan pula Yesus itu mengajarkan Trinitas? Sejak kapan itu? Sejak kapan pula Yesus itu membagi Allah itu adalah unity, kesatuan? Kapan itu? Padahal Yesus mengajarkan yang disembah itu Allah. Dia bilang satu-satunya. Adakah penjabaran dari Yesus terkait Allah? Sejak kapan Yesus menjabarkan? Allah itu adalah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, segitiga muter, semuanya disebut Allah. Itu kan kata Kristen, bukan kata Yesus. Sejak kapan coba Yesus menjabarkan seperti itu? Trinitas seperti itu. Kalau menurut pemahaman Kristen, mereka mengambil masalah teologi Trinitas. Salah satunya mereka mengambil dari Matius 3, 16 sampai 17. Di situ katakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Terus ada merpati di langit dan suara dari sorga. Inilah dibilang Trinitas, 3 dalam 1. Satu kesatuan, satu hakikat, dan ini adalah Allah. Kapan coba Yesus mengajarkan seperti itu? Dan perlu kita tahu, tidak ada satupun Trinitas di dalam kitab Anda, tapi hanya secara kontekstual. Berbicara tentang Trinitas, malah Al-Quran yang ada mengucapkan Trinitas. Bentar, kenapa ini muter-muter nih? Suara saya jelas kah? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Aduh, Mungkin sinyal kali. iya mungkin sinyal ini. Bentar-bentar ya, disuruh verifikasi saya. Di report ini saya. Bentar Waduh. ya. Kena report masalahnya. Jadi Mungkin. seperti itu. Ya. Ya, gimana? Oke. Saya jawab ya. Memang kata Trinitas secara harafiah itu tidak tertulis dalam Alkitab. Tidak Tetapi tertulis, oke? Tetapi konsep pengajaran tentang Allah Trinitas itu banyak sekali dalam Alkitab. Misalnya, tadi dikatakan mana ada Yesus mengatakan soal Trinitas, tetapi dari perkataan Yesus itu adalah petunjuk untuk memberikan satu kesimpulan mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Saya yakin juga Pak Yusuf sudah tahu ayat itu ya. Waktu Yesus bangkit menampakkan diri kepada para murid dan dia memberikan amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bukan bicara soal 3 Allah, bukan. Karena kalau dalam bahasa Yunani kata dan di situ itu pakai kata kai. Itu setara. Bapa, kai, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah satu dasar untuk menjelaskan konsep Trinitas, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Yesus sendiri yang perintahkan kepada para murid supaya
membaptis orang yang percaya kepada dia di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Lalu menariknya di ayat 20 itu, ini adalah jaminan penyertaan dari Tuhan Yesus kepada orang percaya yang memberitakan Injil. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin dia bisa menyertai setiap murid-murid yang percaya kepada dia. Bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Jadi tidak mungkin. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kalau ada orang percaya, baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu bukan teologi, itu adalah ayat yang merujukan kepada pengertian tentang doktrin Trinitas. Gitu. Oke. Baik. Kan jadinya pusing, kawan, kalau kita melihat penjelasan Anda. Karena apa? Itu diambil secara kontekstual gitu, dari pengajaran Kristen, bukan dari pengajaran Yesus. Anda bilang apa yang disuarakan oleh Yesus, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda yang akan dipelajari sebagai Trinitas. Kan kayak gitu jadinya. Artinya sudah sangat jelas, Trinitas itu bukan dari ajaran Yesus itu sendiri. Bukan Yesus yang menjabarkan, tapi kekristenanlah yang mengambil secara kontekstual. Bukan ambilannya itu secara tekstual gitu. Buat apa coba kita susah-susah, yang udah jelas kita kabur-kaburkan lagi. Kayak gitu, nggak perlu. Ketika Yesus itu ngomong, ya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Lalu dari mana samanya Yesus dengan Bapa? Sedangkan Yesusnya aja ngomong, dia tidak lebih tinggi daripada Bapa. Artinya Yesus dan Bapa tidak setara. Tidak bisa dijadikan Yesus itu satu hakikat dengan Bapa. Nggak bisa. Karena apa? Karena ada kasta yang lebih tinggi dan lebih rendah. Hakikat itu adalah sama rata dari kedudukan. Itu hakikat gitu. Maka dari itu, ayo kembali gitu loh. Kembali apa yang dikatakan oleh Yesus, mari kita kerjakan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti sembahlah Allah. Gak perlu kita putar-putar dari tadi saya bilang. Ini kata Yesus, sembahlah Allah. Allahnya kayak gimana nih? Oh, Allahnya unity. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, Anak, Bapa, Roh Kudus. Kan kayak gitu jadinya. Perkataan Yesus yang udah jelas, sembahlah Allah. Lalu diterjemahkan Kristen, oh ini 3 dalam 1 Allahnya. Kenapa bikin repot kayak gitu loh? Itu kan namanya doktrin dari pihak kekristenan, bukan pengajaran dari Yesus sendiri. Bukan gitu loh kawan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, ya, itu hanyalah sebuah perkataan dari yang pernah Yesus katakan gitu. Dan saya tidak pernah mengubah secara konteks maupun teksnya. Jadi saya bacakan saja. Contoh tadi ya, Yesus bersyukur kepada Bapa langit dan bumi. Nah, saya hanya bacakan. Dan saya bilang, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa kepada Bapa. Kan kayak gitu. Gak perlu saya cari tafsiran yang lain lagi yang menentang agar Tritunggal ini diusahakan untuk konkret. Gak bisa. Karena pada dasarnya Tritunggal itu secara tekstual tidak ada di kitab Anda. Jadi seperti itu kawan. Ya, itu kan klaim Anda, karena Anda hanya berdiri kepada harus ada yang tertulisnya. Misalnya gini, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lalu bagaimana Anda bisa menjawab itu? Lalu ketika Yesus mengklaim dirinya, ya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan semua orang Yahudi itu marah karena pada waktu itu Yesus dianggap memposisikan diri sama dengan Allah. Sehingga orang Yahudi itu benci kepada dia sampai mau melempari dia dengan batu. Jadi
kalau Anda mengatakan harus sesuai dengan apa yang Yesus katakan dan cukup untuk itu kekeliruannya. Karena makanya saya katakan tadi, Anda itu memaksakan apa yang ada dalam pikiran Anda untuk memaksa teks Alkitab kami supaya sesuai dengan apa yang Anda mau. Alkitab itu tidak seperti itu. Karena kalau Anda memaksakan kehendak Anda seperti itu akan benturan dengan beberapa pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab. Seperti perkataan Yesus soal Dia dan Bapa adalah satu, dan sebelum Abraham jadi, Dia sudah ada. Bahkan Yesus juga mengatakan, ya, kalau kamu nggak percaya kepada Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Loh, kalau kita bisa diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus, kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Dan itu kekeliruannya. Memang kalau saya tadi amati waktu Anda berdiskusi dengan beberapa orang, karena pengertian Anda melihat Yesus itu hanya sebatas nabi. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa memang Yesus punya jabatan, ada 3, nabi, imam, dan juga raja. Tapi jangan lupa, Yesus juga adalah Tuhan. Dan itu diberitahukan oleh malaikat Tuhan sendiri. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, beberapa statement-statement Yesus mengenai ketuhanannya itu banyak sekali. Tapi saya ingin sampaikan satu hal. Kalau nggak percaya kepada Yesus, itu kita nggak mungkin bisa mendapat hidup yang kekal. Karena hanya di dalam Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ, ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu adalah klaim Yesus yang sangat jelas untuk memberikan satu penegasan bahwa Dia sanggup memberikan hidup yang kekal karena memang Dia adalah Allah. Karena itu poin pentingnya di dalam diskusi kita mungkin malam hari ini adalah percaya kepada Yesus itu penting karena hidup kita dalam dunia ini hanya sementara. Kita lahir, hidup, dan mati. Nah, kita mati kepada siapa kita pergi. Kita nggak mungkin bisa diselamatkan dengan kekuatan perbuatan baik karena tuntutan Allah itu sempurna. Karena itu, Yesus adalah satu-satunya penjamin juru selamat. Maka perlu membuka hati. Kalau tadi saya baca komentar, membuka hati supaya dapat hidayah, ya. Tapi saya mau beritahukan kepada teman-teman juga yang mendengarkan, perlu juga membuka hati, mendengarkan dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu tidak mungkin didapatkan di dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Itu Bro Yusuf. Silakan bisa menyampaikan dan juga boleh menjawab saya. Oke. Baik, begini. Anda berkata kepada saya, barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, dia tidak akan meraih keselamatan. Berarti begini ya kawan ya. Kalau saya itu percaya dengan Yesus, saya udah bilang berkali-kali, percaya Dia sebagai utusan karena Yesus sendiri pemilik diri yang mengaku. Kayak gitu. Jadi saya percaya dengan Yesus itu adalah utusan karena Dia yang ngomong gitu. Ya. Tetapi saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan karena Dia tidak ada ngomong. Jadi kayak gitu. Kalau masalah percaya dan tidak percaya, ya saya percaya dengan Yesus. Udah saya tegaskan kepada Anda gitu. Jadi saya percaya kepada Yesus. Yesus itu utusan, Yesus itu nabi. Ya, kami percaya umat Muslim. Tetapi kalau Anda katakan kami harus percaya Yesus itu sebagai Tuhan, jawabannya no. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan Yesus itu sendiri. Lalu Anda mau bawa nanti Yohanes 13 nomor 13. Itu kita berbicara tentang masalah terjemahan pula nanti. Jadi nggak bisa ke situ kan, susah. Jadi secara tekstualnya maka kita imani seperti
apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau dia ngaku utusan, dia ngaku nabi, ya mari gitu. Kita pun percaya dia utusan. Tapi adakah dia mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya 3. Maka dari itu kawan, ya. Maka dari itu, ini saya akan tanya kepada Anda. Di dalam Matius 7:21 sampai 23 tuh ya. Kata Yesus seperti apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang bisa masuk kerajaan sorga itu menurut Yesus itu sendiri, dia menuruti kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaannya sama saya, jika Yesus itu Tuhan dan Anda Tuhan kan, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Coba, kalau ada, mari tuhankan. Ayo, kalau tidak ada gimana? Gak bakalan masuk surga kata Yesus. Coba silakan Anda tanggapi itu sedikit. Ya, saya seringkali mendengar tuntutan yang konyol ya. Ya, kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, maka Anda baru percaya kepada Dia. Itu adalah tuntutan yang konyol, dan saya sangat yakin Allah yang sangat maha bijaksana tidak akan mungkin memberitahukan itu. Misalnya saya pakai logika saja. Presiden itu tidak akan mungkin langsung memberitahukan, oh saya presiden dia, kamu harus tahu bahwa saya presiden. Nah setelah dia kasih tahu dia presiden, maka kita percaya dia presiden. Tidak, presiden itu terlihat misalnya, kalau kita kaitkan misalnya presiden, hanya presiden yang bisa pecat menteri. Karena apa? Dia berkuasa kepada menterinya. Dan pejabat yang lain yang tidak mungkin bisa memecat menteri, hanya presiden. Karena dia punya kuasa. Nah, kalau saya kaitkan dengan Yesus ya, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Dan Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yesus katakan itu, dan hanya Allah yang bisa menghapus dosa manusia. Nah, ketika Yesus mengatakan dia dapat menghapus dosa manusia, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi dia tidak mesti harus katakan, ya, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Itu adalah perkataan yang konyol dan receh sekali. Lalu Anda juga mengutip Matius pasal 7 ya. Matius pasal 7 ayat 22 ya. 21. Ayat 21, 22. Nah ini lagi-lagi Ya, saya sampai sudah 23 sering tuh. menjawab ini, dan saya sudah sering menjawab ini. Kalau Anda sering menjawabnya, di mana kehendak Bapa di sorga itu untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Silakan. Sekarang nanti saya jelaskan ya, tapi Anda harus simak baik-baik supaya mengerti. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita pakai secara harafiah misalnya, jadi menurut ayat ini, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga saja yang dapat diselamatkan. Ya, tapi di sini saya perlu luruskan karena ada banyak teman-teman Anda juga yang salah mengerti. Di sini karena ada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, lalu disimpulkan Tuhan Yesus sendiri menolak untuk dipanggil Tuhan. Bukan itu yang saya permasalahkan. Ya, saya kasih tahu ini karena ada banyak juga pengertian yang salah dari beberapa teman-teman Anda. Nah, sekarang saya mau tanya, kehendak Allah Bapa di surga itu apa? Nah, yang tidak diketahui oleh banyak orang, kehendak Bapa di surga itu tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29. Saya baca ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya,
apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kehendak Allah. Lalu Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, bahwa hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ini percaya kepada Dia kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Jadi kehendak Allah itu supaya semua orang percaya kepada Yesus, maka mereka itulah yang akan diselamatkan. Dan ini sinkron dengan di dalam Yohanes ya, menjelaskan, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Dan itu jelas. Jadi kalau kita cocokkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 mengenai kehendak Allah di situ sendiri secara jelas supaya semua orang percaya kepada Yesus. Itu. Oke. Maka ini sinkron dengan Yohanes 3:16 kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu, Bro. Jadi Ya. maksud teks itu seperti itu, bukan tafsiran seperti yang lain-lain yang saya sudah singgung tadi. Ya, monggo. Oke. Kawan, mungkin kita sekitar 10-15 menit lagi ya, karena di tempatku udah setengah satu malam gitu. Nanti dijadwalkan aja diulang gitu. Tetapi mungkin saya ada tanggapan sedikit. Sebenarnya saya tahu ya yang Anda jelaskan itu Yohanes 6 itu. Pada waktu dulu Yesus itu sedikit yang percaya kepada Dia. Hanya 12 orang segelintir. Kehendak Bapa di sorga itu agar orang-orang percaya kepada Yesus sebagai utusan, pembawa firman yang menyampaikan firman dari Bapanya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, ya, telah kusampaikan kepada mereka. Kehendak Bapa, firman itu didengarkan melalui Yesus. Tapi faktanya apa? Cuma 12 orang yang nyangkut gitu loh kawan. Banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan berarti percaya kepada Yesus itu harus menuhankan dan menyembahnya. Tidak. Makanya saya pertanyakan kepada kawan-kawan Kristen, di manakah kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Itu pertanyaan yang saya permasalahkan kepada kawan-kawan Kristen. Karena kalau tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Mana coba? Di mana dalilnya? Kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus. Hai manusia di bumi, sembahlah anakku Yesus Kristus, tuhankanlah Dia. Ada kayak gitu? Kagak ada. Gak ada kawan, gak ada. Nah, berkaitan tentang apa kehendak Bapa di sorga, saya sudah mengerti itu. Ya, sudah mengerti itu. Yang saya pertanyakan kepada Anda satu hal, apakah cuma itu kehendak Bapa di sorga? Ya jelas tidak kan? Jelas tidak. Makanya saya pertanyakan lagi hal-hal yang lainnya seperti di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Silakan Anda jawab gitu. Kalau ada, tampilkan datanya. Kalau tidak ada, ya bagi Yesus Anda tidak akan masuk dalam sorga. Nah, jadi seperti itu. Silakan. Ya, saya pikir ayat itu adalah satu ayat yang sangat kuat ya, menjelaskan tentang kehendak Bapa ya, supaya semua orang percaya kepada Yesus. Itu standing point-nya. Maka di dalam amanat agung yang Yesus sampaikan ya, supaya orang pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Pada waktu mereka percaya, mereka dibaptis. Dan tujuannya adalah supaya mereka percaya kepada Yesus. Jadi kehendak Bapa yang juga sudah saya jelaskan tadi, supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, karena itu ini sangat sinkron dengan pelayanan para rasul. Tadi disinggung tadi, hanya 12 orang yang cantol. Nah, ini karena nggak baca Alkitab, hanya
baca Alkitab, cari-cari kesalahan Alkitab saja, ini motivasinya. Pada waktu setelah Yesus terangkat ke surga, ya itu para murid itu sudah hampir 120 orang yang sudah percaya, termasuk ke-12 rasul itu. Dan sampai akhirnya di hari Pentakosta, maka orang Kristen itu makin banyak karena ada pemberitaan Injil di hari Pentakosta itu. Jadi itu adalah data yang salah yang Bro Yusuf juga sampaikan. Dan sekali lagi, yang mau saya sampaikan adalah kehendak Bapa yang paling penting yang perlu Anda juga perlu ketahui dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan di bawah. Supaya semua orang percaya. Dan ini sinkron dengan apa yang Yesus katakan. Pergilah ke seluruh dunia, ya, supaya siapa yang percaya kepada Yesus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu mandat amanat agungnya. Supaya orang percaya mendengar nama Yesus dan mereka memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Ya, karena tidak mungkin, sekali lagi ya, saya bicara soal hidup kekal ini karena ini penting. Karena hidup kita ini singkat sekali. Kita perlu satu juru selamat supaya kita hidup kekal selamanya di surga. Dan hanya di dalam Yesus. Karena itu kehendak Bapa di surga yang paling penting adalah supaya Anda juga bisa percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai nabi, tapi Dia adalah Tuhan yang memberikan kehidupan kekal kepadamu tatkala engkau percaya kepada Dia. Gitu. Baik, Ker. Mungkin ada yang mau disampaikan di closing gitu. Soalnya aku mau tidur juga. 12:30 malam loh tempatku ini. Aku gini, biasanya jujur ya sama kamu ya. Aku dari jam 8 malam biasanya cuma sampai jam 12 malam, jadi 12:30 ya, karena kamu yang naik gitu ya, aku hormatilah kamu yang naik, nggak apa-apa. Maka dari itu kalau bisa nanti di DM saja gitu ya, di DM kita bisa atur untuk mendiskusikan suatu tema biar temanya itu tidak lari-lari juga gitu. Mungkin ada penyampaian dari ente, silahkan gitu sebelum ku tutup gitu ya. Jadi teman-teman saja yang menyimpulkan. Ya, thank you ya Pak Silakan Yusuf. kalau ada yang mau disampaikan gitu. Saya juga terima kasih karena sudah dikasih kesempatan boleh berdiskusi. Dan sebenarnya saya juga sudah lama kapan ya bisa diskusi, ternyata aktif juga di TikTok. Saya di TikTok cuma offline saja, dan kali ini saya bisa berdiskusi dengan Pak Yusuf, dan mungkin kita bisa atur waktu untuk bisa diskusi, dan kita baiknya pakai data dan topik yang penting gitu. Jadi kita nanti boleh berdiskusi atau boleh saling DM, nanti bisa tentukan topiknya supaya kita bisa atur debatnya kapan. Boleh. Dan terima kasih Udah untuk di-add kesempatan bisa berdiskusi. Udah Gimana? di-add kan? Maksudnya udah berteman kan gitu? Maksudnya di-add gimana ini? Di follow atau gimana? Ini kamu kirim pertemanan dulu, biar teman biar bisa DM gitu, Oh iya. biar bisa inbox. Sudah deh. Sudah Oh, ya, sudah, oke. sudah. Silakan. Sudah deh. Nah ya udah tuh. Oh ya. Ya, saya pikir itu aja sih teman-teman. Jadi saya menyampaikan terima kasih pada Bro Yusuf, dan juga kalau ada kata-kata saya yang kurang enak, mohon maaf. Dan Tuhan Yesus mengasihi teman-teman semua, dan Tuhan memberkati kita. Kalau ada kesempatan kita bisa diskusi lagi. Baik, thank you atas diskusinya gitu ya. Nanti bisa kita sambung lagi gitu.